warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa, sampaikan hajat kita lillahi ta'ala. Oke, kalau dipimpin, doa dalam hati. Untuk pelajaran hari ini berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita memasuki materi tauhid. Ayo kita bertauhid. Sebelum memasuki materi, saya ingin bertanya, tauhid itu apa? Tauhid itu mengesahkan Allah. Oke, benar. Jadi menurut bahasa, kata tauhid berasal dari bahasa Arab. Tauhid bentuk masdar atau infinitif dari kata wahadah, yang artinya diwahdaniyah atau keyakinan atas keesaan Allah. Sedangkan secara istilah, tauhid ialah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa dan tidak ada sekutu baginya. Kesaksian ini dirumuskan dalam kalimat La ilaha illallah. Esa berarti satu. Allah tidak boleh dihitungkan dengan 12, 13, dan seterusnya, karena kepadanya tidak layak dikaitkan dengan bilangan. Nama-nama ilmu tauhid. Ilmu tauhid memiliki beberapa sebutan, yaitu yang pertama ilmu usuluddin. Seringkali kata yang terdiri dari usul dan adin. Usul jamak dari asol, yaitu berarti pokok atau dasar, sedangkan adin artinya agama. Jadi perkataan usuluddin menurut bahasa berarti pokok atau dasar-dasar agama. Mereka memberikan nama ilmu usuluddin lantaran ilmu ini menguraikan pokok-pokok kepercayaan dalam agama, dan juga karena ilmu usuluddin ini membahas prinsip-prinsip agama Islam. Yang kedua, ilmu kalam. Nah, ilmu kalam ini mengungkapkan bagaimana cara menetapkan kepercayaan keagamaan Islam dengan bukti yang meyakinkan, ialah seperti menyerupai filsafat. Ilmu yang ketiga ini ilmu aqaid atau ilmu akidah. Akidah menurut bahasa ialah berasal dari perkataan al-aqd, yaitu ikatan, menguatkan, menabuhkan, dan menegakkan. Ilmu ilahiyah yang keempat ini ilmu ilahiyah. Ilmu tauhid juga dikenal dengan sebutan ilmu ilahiyah karena yang menjadi objek utama ilmu ini pada dasarnya adalah masalah ketuhanan. Ilmu tauhid juga kadang disebut dengan teologi. Jika membahas ilmu atau membahas Tuhannya agama Islam, maka disebut teologi Islam. Ruang lingkup topik pembahasan menjadi ruang lingkup ilmu tauhid meliputi 3 hal. Yang pertama, ma'rifat al-ma'dah. Ini mempercayai dengan penuh keyakinan tentang penciptaan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ma'rifat al-wasiqah. Ma'rifat al-wasiqah ini mempercayai dengan penuh keyakinan tentang para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi utusan. Contohnya Nabi Muhammad SAW. Beliau diutus oleh Allah sebagai penyempurna akhlak pada umat terdahulu. Yang ketiga, ma'rifat al-ma'ad. Ma'rifat al-ma'ad yaitu mempercayai dengan penuh keyakinan dan adanya kehidupan abadi setelah mati, yaitu di alam akhirat. Memahami makna kalimat tauhid al-ilah, yaitu zat yang harus dipertahankan dengan sepenuh hati, bahwa dia penuh cinta, mahabbah, penuh keampunan atau inabah, penuh kemuliaan dan penuh kebesaran atau azim. Kalau dalam milenial, bahwa penuh cinta, mahabbah, itu contohnya kayak anak ubi buka filah, saya mencintai kamu karena Allah.
merupakan ucapan yang sangat benar dan penuh kejujuran. Orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah tanpa memahami dan mengamalkan isinya, maka kesaksian itu akan sia-sia dan tidak memberikan manfaat bagi dirinya. Hikmah dan manfaat bertauhid. Tauhid yang kuat akan menumbuhkan sikap dan kesungguhan, pengharapan dan optimisme di dalam kehidupan. Orang yang bertauhid juga suatu saat dikarunia harta, maka ia akan bersyukur. Dengan bertauhid akan mendidik akal manusia supaya berpandangan luas dan mau mengadakan penelitian terhadap alam. Orang yang bertauhid akan merendahkan diri dan tidak tertipu oleh hawa nafsu yang ada pada dirinya. Dengan mentauhidkan Allah, kita akan menjauhkan diri dari angan-angan yang kosong. Dengan bertauhid juga, bertauhid yang benar, kita akan diliputi ketenangan dan pengharapan. Orang yang menjaga tauhidnya akan menjamin seorang akan masuk surga, tempat yang penuh dengan kenikmatan. Bahaya tidak bertauhid, ini juga ada bahaya yang tidak bertauhid, yaitu keimanan yang kuat akan memberikan hikmah dan manfaat yang besar. Tapi sebaliknya, jika tidak bertauhid akan mendatangkan hal-hal yang negatif. Di antaranya orang yang tidak bertauhid tidak akan mempunyai rasa optimisme dan pengharapan dalam hidup karena tidak ada dalam benaknya keyakinan akan adanya kehidupan setelah mati. Orang yang tidak bertauhid akan berpandangan sempit, tidak ada dorongan di dalam hati untuk menentukan atau melakukan penelitian dan renungan-renungan tentang rahasia di balik kekuasaan Allah Subhanahu wa taala karena ia tidak percaya terhadap Allah Subhanahu wa taala, penghidupannya akan menjadi sempit. Orang yang tidak bertauhid akan mudah tertipu oleh hal-hal yang bersifat keduniawian. Prinsip hidup orang seperti ini yang penting senang, tidak peduli apakah hal itu benar atau tidak, hal itu benar atau salah. Orang yang tidak bertauhid akan ditutup hatinya, jiwanya mengalami disfungsi atau tidak berfungsi. Pesan-pesan Allah yang disampaikan tidak akan mampu tertangkap meskipun Allah itu dekat. Orang yang tidak bertauhid akan selalu diliputi dengan kegelisahan dan keresahan jiwa meskipun tampaknya senang. Itulah tipuan setan dan sifatnya hanyalah sementara. Orang yang tidak bertauhid akan masuk neraka karena ia akan terjebak pada praktek kemusyrikan, dan kemusyrikan itu adalah dosa yang tidak akan diampuni. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak. Yang intinya kita harus paham apa itu tauhid dan harus paham apa itu tauhid, dan kita harus memahami dan mengamalkan isinya supaya tidak sia-sia dan memberikan manfaat pada diri kita. Oke, sebelum kita tutup, kita doa terlebih dahulu. Berdoa mulai.